Kita akan membaca dari Matius pasal 14 ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, yang kita mau pelajari hari ini adalah, saudara, apa saja yang kita buat sebagai manusia, apa saja salah, benar, besar, kecil, baik, buruk, itu selalu ada yang menggerakkan. Nah, binatang tidak punya hal ini. Kalau mereka makan, itu bukan untuk apa-apa, ya untuk makan hidup sudah. Sebab menu mereka nggak pernah ganti, mereka nggak marah juga. Kalau kita makan, itu nggak cuma makan, kita tuh menikmati, maka itu kita bisa memilih makanan apa. Nah, itu karena ada yang menggerakkan. Sekedar SMS saja. Kenapa ada orang yang suka SMS? Kenapa ada orang yang nggak suka SMS? Kenapa? Karena apa yang menggerakkan dia? Ada orang yang nggak punya duit, suka belanja. Ada orang banyak duit, nggak suka belanja. Siapa yang menggerakkan atau apa yang menggerakkan dalam hidupnya? Apa saja dalam hidup ini? Apa yang menggerakkan kita? Nah, itu penting sekali. Kita lihat ayat ini. Ketika Tuhan Yesus, ternyata apa saja yang dia buat, selalu ada yang menggerakkan, ada yang mendorong dia. Semua mesin di dunia ini pasti ada penggeraknya. Nah, penggeraknya itu dinamonya itu kekuatannya. Nah, saudara, hidup kita akan jadi baik atau tidak baik. Saya ulangi, hidup kita akan jadi baik atau tidak baik ditentukan oleh siapa dan apa yang menggerakkan kita. Pagi-pagi kalau kita bangun, begitu kita bangun, sudah siap itu. Siapa yang menggerakkan kita? Itu sangat ditentukan oleh apa yang menggerakkan kita. Mari kita lihat ayat yang lain. Apa sih yang seringkali menggerakkan hati kita? Kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang jahat dalam hidup kita. Markus 7 mulai ayat 21. Sebagai manusia, ini yang selalu menggerakkan kita. Ayat 21, saya akan baca. Sebab dari mana? Dari mana? Dari dalam. Dari apanya orang? Hati orang. Dari dalam, yaitu dari hati orang. Ada kata apa di situ? Timbul. Nah, kata timbul ini yang menggerakkan kita dari dalam. Saudara, ternyata sangat menakutkan yang namanya manusia. Binatang saja tidak punya hal-hal ini. Sama tekankan ya. Binatang saja tidak punya hal-hal ini. Tapi manusia punya. Luar biasa. Apa itu? Sebab dari dalam, dari hati orang timbul satu, apa? Salah bacanya, harus lengkap. Nah, kata segala itu yang penting. Karena gak cuma satu macam pikiran jahat. Segala macam pikiran jahat. Binatang itu gak pernah punya pikiran jahat. Saudara, kita salah kalau berkata binatang pencuri. Gak ada, binatang itu gak pernah mencuri. Dia mengambil. Beda loh mencuri dan mengambil itu. Karena apa? Dia gak punya pilihan lain. Kalau itu makanannya dan dia nggak diberi, dia akan ambil. Itu bukan mencuri. Lain lagi. Karena itu memang makanannya. Tapi di dalam diri kita ada pikiran jahat. Luar biasa manusia itu. Terus segala apa lagi? Jadi semuanya harus pakai kata segala. Yang kedua, segala apa? Percabulan. Ketiga, segala pencurian. Keempat, segala pembunuhan. Kelima, segala perzinahan. Keenam, segala keserakan. Ketujuh, segala kejahatan. Terus ke-8, segala kelicikan. Ke-9, segala hawa nafsu. Terus, segala iri hati. 10, segala hujat. 11, segala berapa tadi? 12 ya. Dan segala kebebalan. 13. Bayangkan. Secara dasar, inilah motor hidup kita. Dengarkan kata ini. Secara dasar dan alami, istilahnya, inilah motor kehidupan kita. Tahu kata motor? Yang mendorong, yang menggerakkan. Siapa yang sering jalan di air, di laut, atau di sungai, pasti kalau naik speedboat, naik perahu, naik kapal, tanya, berapa PK mesinnya? Betul nggak? Berapa PK? Kenapa? Itu menentukan berapa cepat, berapa lama. Nah, pasti tanya, berapa PK yang dipakai? Karena menentukan berapa lama perjalanannya. Berapa besar kekuatan yang mendorong hidup kita untuk melakukan yang baik maupun yang benar.
itu menentukan cepat atau lambat kita berbuat baik atau berbuat dosa. Saudara, ini yang kita perlu jaga dalam hidup kita. Semua dimulai dari hati. Kalau ada orang matanya jahat, apa artinya orang matanya jahat? Coba bisa sebut. Apa itu? Oh, kalau kita sebut orang mata jahat, bukan mata keranjang, beda lagi. Iya, mata jahat. Apa itu? Hai, coba jawab. Mata jahat itu apa? Bukan dari luar. Saya baca terus ya. Ayat ini 23. Semua hal-hal jahat ini, baca terus, timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, belajarlah mulai hari ini kita mengenal kebenaran ini. Apa artinya ayat ini? Saya ulangi lagi ya. Semua hal-hal jahat ini yang 13 macam tadi timbul dari dalam dan menajiskan orang. Atau saya baca ayat 20 dulu ya. Katanya lagi, ayat 20-nya ya. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Jadi bukan yang dari luar. Yang membuat kita jatuh dalam dosa, itu bukan yang dari luar masuk. Tapi itu dari dalam kita sendiri. Saudara, senang nggak kumpul orang yang suka tersinggung? Coba jawab, senang nggak kumpul orang suka tersinggung? Enggak dong, kenapa nggak senang? Ada orang ngomong kencang salah, ngomong pelan salah. Bilang, kalau ngomong kencang aku nggak tuli. Mana lagi orang seperti itu? Nah, semua itu karena hati. Kenapa ada orang suka mencuri? Kenapa ada orang tidak suka mencuri? Hatinya, betul. Jadi gini, kalau ada uang tergeletak, 50.000, kan kelihatan biru bukan? Oke. Nah, kalau di hati orang itu tidak ada sifat pencuri segala macam pencurian tadi, dia lihat uang itu dia ambil. Tapi dia akan tanyakan, uangnya siapa ini? Uangnya siapa ini? Oke, kita ambil contoh yang jelas dalam Alkitab. Masih ingat kapan Raja Daud jatuh dalam dosa? Waktu dia lagi apa? Lagi santai, terus melihat ada orang mandi. Nah, kalau hukum dunia, itu selalu berkata, itu gara-gara kamu. Itu gara-gara kamu. Nah, berarti, itu gara-gara Batseba mandi. Pertanyaannya, mau melihat 100 perempuan mandi bareng pun, dia nggak akan terpengaruh. Karena sudah jahat hatinya. Jadi jangan saudara suka menyalahkan orang lain kalau terjadi apa-apa dalam hidup kita. Berhenti kata-kata itu gara-gara kamu, itu tuh gara-gara kamu. Bukan, gara-garanya hati kita masih kotor. Bersyukur kepada Tuhan, hanya ada 13 ini saja. Coba 100, lebih gila lagi kita ini sudah. Yang 13 itu membuat kita bingung-bingung. Jadi mulai hari ini kita semua harus tahu. Apa saja yang kita buat, kita harus tahu siapa dan apa yang menggerakkan hati kita. Kalau kita bisa memeriksa, mendeteksi apa yang terjadi, apa yang sudah menguasai kita, hidup itu aman dan indah dan menyenangkan sekali. Karena kita nggak akan punya waktu, nggak akan buang-buang waktu. Karena semua kembali kepada hati kita sendiri. Bagaimana cara kita membersihkannya? Kita lihat Yohanes 15 ayat 3. Karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Nah saudara, kalau saya pakai istilah baju, hidup ini seperti baju, maka firman itu deterjennya. Begitu kita pakai, dia langsung kotor. Nah bagaimana cara membersihkannya? Puji Tuhan. Bukan pakai ritual ini, ritual itu, tidak. Masukkan firman. Kita renungkan firman lagi. Kita baca firman lagi. Maka itu tiap hari, saudara. Jangan sampai tidak tanpa firman. Katakan amin. Harus dengan firman. Nah, saya anjurkan kepada saudara, yang paling mudah, cara yang paling gampang, firman itu jangan dibaca urut. Kalau saudara baca urut akan capek, membosankan. Gak usah. Saya tidak setuju ketika ada beberapa hamba Tuhan menganjurkan jemaat baca firman urut. Jangan. Ini bukan kronologis. Bagi pemula, saya selalu menganjurkan caranya Dr. Billy Graham, dia bawa dari Amerika yang luar biasa, penginjil dunia itu. Dia menganjurkan semua orang tiap hari baca kitab Amsal. Dan itu betul. Tiap hari. Apalagi yang baru-baru menjadi Kristen. Kenapa? Amsal itu kitab yang paling gampang. Tidak ada kitab di dalam 66 kitab yang kita punya itu semudah segampang kitab Amsal. Mudah sekali. Nah, Dr. Billy Graham berkata, apalagi Amsal itu 31 pasal. Jadi kalau kita baca tiap hari sesuai tanggal hari ini, maka sebulan Amsal itu habis. Lalu tanggal 1, kita ulang lagi tanggal 1.
Terus begitu. Nah, itu yang kita renungkan. Amsal itu firman yang selalu berhubungan manusia dengan manusia. Selalu begitu. Maka itu kalau saudara rajin baca kitab Amsal, saudara nggak akan gampang tersinggung. Saudara nggak akan gampang kecewa, nggak akan gampang menyerah dengan segala keadaan masalah. Tidak. Karena Amsal itu sungguh menguatkan. Terus tambahnya kitab Mazmur. Kalau Mazmur 150 pasal, sehari bisa baca 5 pasal. Jadi 1 bulan pas habis. Nah, Mazmur itu selalu hubungannya manusia dengan Tuhan. Lalu Dr. Billy Graham berkata, maka kalau kita baca Amsal dan Mazmur tiap hari, ketemunya salib. Ya, Mazmur itu kayu yang vertikal, yang ke atas, yang tegak itu. Lalu Amsal itu kayu yang datar. Terus renungkan, Alkitab tidak pernah menyuruh kita menghafalkan ayat. Beda dengan agama-agama yang ada di dunia. Semua agama di dunia mengajarkan hafalkan. Kalau Tuhan kita tidak, merenungkan. Apa bedanya menghafal merenungkan? Beda sekali. Orang menghafal ayat, nanti dia jadi orang sombong, merasa hebat karena sudah pintar menghafalkan ayat. Tidak. Tapi merenung itu artinya memama biak. Tahu kata memama biak seperti sapi? Dia sudah makan, dia telan, terus dia cari tempat yang teduh, dia termenung di situ, dia keluarkan lagi makanannya, dia kunyah, telan lagi, terus begitu. Dan itu luar biasa. Nah, seperti itu kita merenung. Contohnya hari ini, saudara dengar tadi dari Matius 14, Markus pasal 7, lalu yang terakhir dari 15 misalnya. Kalau saudara masih ingat dalam Yosua 1 ayat 8, Perjanjian Lama. Nah, lihat tuh, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkannya berapa kali? Siang dan malam. Wah, luar biasa. Ayat 9, hasilnya apa? Ada 2 hal yang membuat kita jadi bersih. Yang pertama itu mengarah firman, tapi caranya ada 2 hal. 1, perkatakan kitab itu, firman itu. Yang kedua, renungkan. Oke, saya beri contoh negatif.